Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agrisa Fitri, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Berikut adalah materi yang sudah saya susun tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Berikut Aldi. ini adalah Sudah Bapak video bilang tidak boleh main diseminasi bola di dalam yang kelas. saya lakukan kepada Bapak Selalu Ibu saja guru kamu. di SMP Negeri 1 Metro. Baik, Bapak Ibu,
Kita akan memulai kegiatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Pak Triwianto selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Metro. Kemudian yang terhormat Pak Nyoman selaku Wakil Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Metro. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 1 Metro. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini di kegiatan diseminasi budaya positif, materi yang sudah saya pelajari di dalam program Guru Penggerak. Nah, sebelum saya akan mempresentasikan materi tersebut, pertama-tama akan ada pembukaan yang disampaikan oleh Pak Tri. Kepada Pak Tri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Tabi'u. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Ibu Agri Safitri SPD dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk itu menyingkat waktu, maka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tri, terima kasih untuk sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, di sini mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menerapkan budaya positif ini karena efek dari budaya positif ini sangat baik untuk anak-anak ke depannya. Mungkin langsung saja Mbak Tri. Ya. Ini izin memperkenalkan diri tadi. Nama saya Agri Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Metro, Kota Metro Provinsi Lampung. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai sesi forum diseminasi pada hari ini, kita akan membuat kesepakatan dulu. Contohnya seperti itu, kita membuat kesepakatan kelas saling menghargai. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu? Ada tambahan untuk kesepakatan kelasnya? Selesai tepat waktu. Oke, selesai tepat waktu. Boleh Bu Sri minta tolong ditambahkan. Selesai tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Punishment and reward. Punishment and reward. Oke, berarti terkait HP bagaimana? Perlu dibuat kesepakatan? Harus mode silent atau mode pesawat? Iya. Mode HP, mode silent. Ada lagi tambahan? Bapak Ibu? Cukup? Oke, jadi itu adalah kesepakatan kita. Jadi selama kegiatan diseminasi nanti kita akan saling menghargai. Kemudian kita upayakan untuk selesai tepat waktu. Kemudian mode HP silent. Kemudian, oke, langsung saja. Saya akan jelaskan tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi selama ini kita kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Merdeka yang dimaksud itu bukan merdeka yang bebas
anak-anak tidak belajar seperti itu ya, atau bebas mau sendiri, itu tidak. Tapi merdeka ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik dan itu berdasarkan atas inisiatif sendiri, bukan paksaan dari pihak lain. Next. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu tentang konsep budaya positif ini. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, selama ini kan kita sudah mengajarkan anak untuk bersikap disiplin. Nah, pertanyaannya, apakah mereka melakukan disiplin itu karena takut hukuman, atau karena mengharapkan penghargaan, atau adanya motivasi internal? Nah, di sini yang kita harapkan adalah anak-anak memiliki sikap disiplin karena adanya motivasi internal yang ada di dalam diri anak sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau disiplinnya itu berdasarkan motivasi diri, itu bisa, karena sudah menjadi karakter ya, jadi efeknya itu bisa jangka panjang. Selama anak itu hidup, kalau sudah karakternya disiplin, ya dia akan tetap disiplin dimanapun berada, meskipun sudah tidak di sekolah kita lagi. Tapi kalau seandainya disiplinnya karena takut hukuman atau karena pujian, ketika tidak ada hukuman dan pujian, maka bisa jadi ya mereka akan tidak disiplin seperti itu. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan ada di dalam diri peserta didik atau murid kita adalah profil pelajar Pancasila, yang dimana memang kita, alhamdulillah di sekolah kita memang sudah ditanamkan karakter ini, yaitu seperti beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya adalah poin motivasi perilaku manusia. Jadi di sini dibahas, menurut Diana Golson itu ada 3 motivasi perilaku manusia yang menjadi alasan mengapa manusia itu melakukan sesuatu seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, coba kita sama-sama menganalisis Mas yang tadi. Kira-kira murid kita ketika melakukan hal yang disiplin atau hal-hal yang baik sesuai aturan, posisinya di mana ya Bapak Ibu? Motivasinya apakah yang poin 1, poin 2, atau poin 3? Ada yang 1, ada yang lain. Iya. Ada banyak 1. Iya. Sudah ada yang 1, sudah ada yang 2, dan sudah ada yang ketiga, tapi kebanyakan masih berada di poin 1 karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebaiknya di posisi yang ketiga. Jadi ini PR kita supaya anak-anak ini melakukan sikap yang baik atau sikap disiplin itu karena dalam rangka menghargai dirinya sendiri dan menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi tidak ada paksaan dari pihak luar seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya adalah poin keyakinan kelas.
Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan ini di kelas masing-masing, baik itu sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena keyakinan kelas inilah yang akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau dulu kan ada yang namanya peraturan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas sama atau beda? Beda. Pak Nyaman, apa bedanya? Peraturan kelas itu biasanya lebih dominan dari siswa, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan bersama siswa. Tepuk tangan Pak Bapak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu, bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan itu kan memang cenderung dari keinginan guru. Pokoknya guru maunya murid A, B, C, D seperti itu. Murid harus begini, murid nggak boleh begitu dan sebagainya. Sementara kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian kalau peraturan kelas itu kan banyak larangan-larangan. Sementara kalau keyakinan kelas kita lebih menggunakan kalimat-kalimat positif, menghindari kata tidak boleh, menghindari kata dilarang, seperti itu. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita munculkan peraturan kelas. Jadi kita meminta anak untuk membuat peraturan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Karena menurut pengalaman saya, kalau saya minta, ayo nak kita buat keyakinan kelas, kamu tuliskan keyakinanmu, itu mereka bingung. Keyakinan apa, seperti itu. Tapi kalau tahu peraturan, tahu Miss. Nah, menurut kalian peraturan yang seharusnya ada di kelas itu seperti apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar. Nah, seperti itu baru mereka menuliskan. Setiap anak menuliskan peraturan yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian setelah peraturan kelas itu sudah ditulis oleh anak-anak, dikumpulkan, nah langkah selanjutnya adalah mengubah peraturan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Seperti misal anak menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka di situ kalimatnya kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan, seperti itu. Atau tidak boleh ngobrol saat guru sedang menjelaskan, maka kita menggunakan kalimat yang positif. Ketika guru menjelaskan harus fokus dan memperhatikan. Tidak ada kata harus ya, fokus dan memperhatikan, seperti itu. Nah, setelah kalimat-kalimat itu diubah menjadi kalimat positif, maka langkah selanjutnya adalah mengubah peraturan tersebut menjadi keyakinan-keyakinan yang perlu dianut dalam kelas. Nah, ini berkaitan dengan slide selanjutnya. Kemudian posisi keempat tadi pendalaman keyakinan terkait peran guru dan peran murid. Jadi di situ murid harus tahu apa yang harusnya mereka lakukan sebagai murid dan mereka juga harus tahu apa yang menjadi peran guru. Next, Bu Sri. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dari peraturan keyakinan kelas yang ada tadi, bisa membuang sampah sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan, maaf, bisa harus menjaga kebersihan. Nah, itu nanti kita akan masuk ke poin nilai kebajikannya adalah kebersihan, atau bisa juga dengan peduli lingkungan gitu ya. Kemudian ada peraturan anak tidak boleh ngobrol. Kemudian mungkin ada juga peraturan tidak melakukan bullying, harus memperhatikan guru. Nah, itu kita bisa jadikan satu, keyakinannya adalah menghargai atau rasa hormat, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, dia bisa kita simpulkan menjadi beberapa poin, tapi itu sangat diingat oleh anak-anak, seperti itu. Jadi dari kalimat-kalimat harus menjaga kebersihan, saling menghargai, itu bisa kita simpulkan ke dalam nilai-nilai kebajikan ini. Nah, inilah yang akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 79. Di sana saya mengajar di mata pelajaran pendidikan Pancasila.
Yang pertama, saya meminta anak untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas di sticky note. Kemudian mereka menempelkan satu-satu. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah mereka tulis itu saya mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Di sini saya tuliskan di samping sini. Kemudian setelah itu saya mengubah kalimat-kalimat itu saya kelompokkan menjadi kalimat-kalimat kebajikan tadi yang isinya sama, misal tidak membuli, tidak marah, harus menghargai. Itu kan masuk ke dalam poin menghargai. Nah, di situ jadikan satu. Makanya di sini ada komitmen, disiplin, kebersihan, kemudian semangat, saling menghargai, dan keteraturan. Ini yang menjadi keyakinan kelas dari anak-anak. Kemudian setelah itu saya minta mereka untuk menandatangani, semua anak menandatangani di kertas yang disediakan. Seperti itu. Itu adalah contohnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti kita lanjut. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini ada sebuah pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan gitu ya, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini jadi PR kita adalah mencari tahu apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan anak-anak yang melanggar aturan. Next, nah ini ada studi kasus. Ibu Suharni, wali kelas 7 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Gadi. Beberapa anak telah mengeluhkan Gadi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini kesamaan nama dan kejadian merupakan sebuah ketidaksengajaan ya Bu ya. Terinspirasi sepertinya, iya betul. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suharni, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Gadi melakukan hal tersebut? Jadi apa yang akan dilakukan Bu Siska? Kalau saya akan memberikan bukan hukuman ya, tetapi saya akan meminta kepada Gadi untuk mengganti bekal makan siang yang sudah diambil oleh dia secara paksa. Oke, itu Tangan untuk Bu Siska, Bapak Ibu jawabannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Siska tadi merupakan salah satu langkah dari segitiga restitusi. Seperti ini. Oke, coba kita akan analisis. Apa sih sebenarnya kebutuhannya Gadi? Coba next. Ya ini alasan Gadi yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Gadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Maka di sini solusinya apa ya Bapak Ibu? Maka orang tuanya yang harus kita kasih pengertian supaya membawakan anaknya bekal supaya kejadian tadi tidak terulang kembali seperti itu. Lanjut. Alasan Gadi yang kedua. Nah ini, semisal ini alasannya gitu ya Bapak Ibu. Karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Gadi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kasih sayang dan tati tuti itu ya. Nah itu, jadi di sini juga perlu kita berkomunikasi dengan orang
tua. Ternyata alasannya untuk supaya lebih diperhatikan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, ini alasan yang ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya gadis sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ini mungkin gadis cocok menjadi ketua kelas, ya, karena dia punya jiwa-jiwa kepemimpinan tapi tidak tersalurkan dengan baik, seperti itu ya. Alasan yang keempat, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama dari rumah. Ini udah saya agak tersindir juga ini ya jadinya ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Jadi dia bosan dengan menu yang dibawakan oleh orang tuanya sehingga dia meminta bekal temannya. Maka di sini gadis sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini mungkin gadis diajak komunikasi sama orang tuanya. Jadi hari ini inginnya menu apa, seperti itu. Jadi dan lebih bervariasi. Dan ini alasan yang kelima. Ia melakukannya dengan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti gadis sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangan. Nah ini juga ya perlu diluruskan. Kesenangannya boleh, tapi caranya yang harus diperbaiki untuk mencari kesenangan. Jadi itu Bapak Ibu dari studi kasus itu tadi bisa kita jadikan bahan untuk kita menganalisis ketika kita menghadapi masalah. Ini juga saya sedang proses belajar juga. Ketika anak mengalami pelanggaran, kita tanyakan alasannya dan dan segala macamnya itu, sehingga kita tahu sebenarnya kebutuhan dia itu apa. Dan itu juga perlu kita komunikasikan dengan orang tua, seperti itu. Lanjut, poin yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini adalah peran kita sebagai pendidik. Seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Mari kita evaluasi Bapak Ibu, selama ini diri kita kira-kira sudah berada di posisi kontrol yang mana? Apakah yang keempat, kelima, atau yang ke-1? Ke-1 ya Pak? Lebih seru. Bapak Ibu yang lainnya? Bisa marah-marah kalau kita nomor 1. Menghilangkan stres. Menghilangkan ini juga ya, mengeluarkan kebutuhan guru akan harus berkata-kata, Meluapkan perasaan yang ada di dalam hati. Iya, bisa juga dengan cara menghukum berarti ya? Ya, puas. Kemudian sebagai teman. Nah ini apa sih peran kita sebagai posisi kontrol ini akan kita pelajari di ini selanjutnya. Oke. Ini mungkin bisa diperbesar, terbaca nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika kita menjadi penghukum, maka yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dasar kamu ini ya, kupu-kupu, capung. Enggak ya Bapak Ibu ya? Enggak, kita enggak ada yang seperti itu kok. Pembuat rasa bersalah itu biasa berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Saya pernah melakukan ini. Iya, ibu kecewa loh nak sama kamu. Padahal ibu sudah berusaha, sudah percaya, ternyata kamu begini-begini. Iya, apa maunya kamu? Iya, saya pernah juga melakukan itu. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tadi yang potong ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh guru. Kemudian guru berkata, di posisi penghukum, guru akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan.
sambil masaknya melutat tuh kayak sini keren banget ya, drama banget. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali loh nak. Ibu sudah stres, sudah pusing. Tolonglah nak, tolong kali ya. Ibu mohon sekali berubah gitu ya. Kemudian sebagai teman, posisi guru sebagai teman dia akan mengatakan, ayolah lakukan ini demi ibu gitu. Kalau enggak, masa kamu tidak mau sih nak? Ingat nggak, ibu kan dulu pernah bantu kamu gitu. Itu kalau yang dikatakan guru sebagai posisi teman. Nah kalau pemantau ini berdasarkan peraturan. Jadi apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturan sekolah kita? Kamu tahu nggak sudah melanggar peraturan yang mana? Itu untuk posisi pemantau. Kemudian posisi manajer, apa yang kita yakini? Itu yang kita katakan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi seorang manajer ini mengarahkan murid untuk berpikir solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan, seperti itu. Nah ini hasilnya, ketika kita di posisi penghukum, maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong. Ketika di posisi membuat rasa bersalah, maka murid akan menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Enggak kok bu, bukan saya bu. Bahkan sumpah demi Allah gitu ya bu ya. Ada yang seperti itu ya bu ya, padahal pelaku itu. Kemudian sebagai teman itu akan ketergantungan. Jadi si anak ini karena kalau sudah bergantung sama saya, dengan saya dia baik, tapi dengan guru lain yang tidak berteman dengan si anak ini, merasa bukan temannya, maka anak ini tetap melakukan pelanggaran seperti itu, karena dia bergantung dengan satu guru tersebut. Kemudian ketika pemantau ini, anaknya akan menyesuaikan diri. Kalau ada guru ya dia baik, kalau kanan kiri nggak ada guru ya udah ke kantin, seperti itu. Nah, jadi posisi manajer, maka kita akan menguatkan pribadi murid. Nah di sini saya langsung ke murid berkata, kalau ada guru penghukum maka dia akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi bu itu atau bapak itu, nah seperti itu. Kemudian kalau di posisi bersalah, maafkan saya. Tapi sering nggak sih bapak ibu udah minta maaf tapi besok diulangi lagi, padahal sudah minta maaf. Kemudian di posisi teman, saya pikir bapak itu teman saya, ibu itu sebentar saya, tapi ternyata bapak begitu. Jadi cenderung ada rasa kecewa ketika kita tidak melakukan hal yang sesuai dengan keinginan dia. Mungkin dia inginnya dibela, tapi ternyata kok guru ini nggak bela, seperti itu ya. Jadi dia merasa kecewa tadi. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau pemantau ini kan cenderung memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian sebagai manajer, maka bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, itu yang akan dipikirkan oleh murid. Nah dampak pada murid, kalau penghukum itu muridnya cenderung mengulangi kesalahan. Ketika gurunya di posisi membuat rasa bersalah, itu membuat murid merasa rendah diri. Kemudian ketika di posisi teman, itu murid menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan, itu tadi. Ketika guru di posisi pemantau, maka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini tadi motivasinya adalah supaya mendapatkan penghargaan atau hadiah. Kemudian kalau posisi guru di manajer, maka murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Nah dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu kira-kira mana yang seharusnya kita lakukan? Ya. Tapi boleh nggak sih Bu ikut di apa? Saling gitu. Aja gitu. Terakhir kami kemarin mengikuti kegiatan elaborasi, tutornya mengatakan bahwa posisi sebagai manajer ini boleh fleksibel, boleh pemantau. Tapi kalau pemantau itu tidak dengan menghukum, yaitu memberikan konsekuensi sesuai dengan pelanggarannya. Semisal siswa itu telah datang, maka konsekuensinya ya kamu tetap harus mengerjakan tugas, walaupun istirahat, kalau belum selesai ya jangan keluar kelas, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan pelanggaran, konsekuensinya itu sesuai gitu. Enggak yang tiba-tiba, ayo kamu hormat
di tiang bendera. Nah itu kan kalau seperti itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Jadi kita fleksibelkan sesuai dengan keadaan, tapi sebaiknya menghindari yang menghukum merasa bersalah, itu sebaiknya. Tapi kan lagi-lagi di sini kita sedang proses belajar. Ya sekali dua kali saya keceplosan juga kan seperti itu. Tapi besok lagi ya kita coba lagi belajar lagi seperti itu. Bu, kalau di kelas saya itu kan kesepakatan kelas. Nah, di antaranya misalnya harus melaksanakan tiket sesuai jadwal. Dan apabila itu melanggar, itu kan kita diskusi juga apa nih konsekuensinya jika melanggar. Ini aja miss apa tiket selama 3 hari berturut-turut. Itu bisa dikatakan itu konsekuensi atau itu hukuman? Ya, kita membedakannya gimana? Kalau ya itu tadi, kalau konsekuensi itu sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, dan itu kan sudah menjadi keyakinan ya, sudah disepakati di dalam keyakinan kelas, maka itu namanya adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu misal push up, kamu nggak piket push up 20 kali, 50 kali, atau nggak kamu lari keliling lapangan, itu namanya menghukum. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Terima kasih Bu Karisa untuk diskusinya. Nah ini, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang sebaiknya ya Bapak Ibu, lagi-lagi, tapi kita ya bisa fleksibel. Pemantau boleh, manajer juga bagus banget. Lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sini posisi manajer ini, guru melakukan sesuatu bersama murid, mengarahkan murid. Kamu keyakinanmu apa? Kemudian yang kamu lakukan ini salah atau enggak? Ketika anak sudah menjawab, kemudian terakhir kita tanyakan kira-kira solusinya apa dari kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi kita mengarahkan seperti itu. Posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah ini manajer di sini berarti murid mampu mengatur dan mengendalikan diri sendiri. Mana yang salah, mana yang boleh, dan mana itu perbuatan yang baik dan harus terus dilakukan. Seperti itu. Nah, kita screening dulu ya Bapak Ibu. Silahkan tebak warna, sebut warna bukan tulisannya. Merah. Ya, dibaca merah. Ayo tes konsentrasi. Siap Bapak Ibu? Siap. Mulai. Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, kuning, hijau. Nah, level mudah bisa kita lewati. Sekarang level sedang. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Oke, posisi sedang terlewati juga. Apa level sedang? Sekarang yang sulit. Merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Selesai. Ini hebat-hebat Bapak Ibu, masih konsentrasi dengan baik. Oke, kita sampai jumpa di ice breaking selanjutnya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Ya. Masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Nah ini kita masuk ke materi yang selanjutnya.
selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya sudah pernah mendengar Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di sini akan saya coba jelaskan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama dan kita terapkan bersama-sama di sekolah. Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Jadi ketimbang membuat rasa bersalah, kita lebih mengarahkan anak-anak untuk mencari solusi. Kenapa Bapak Ibu? Karena energi yang mereka habiskan untuk apa ya? Karena kan pasti pikirannya kan mumet gitu ya, stres karena dimarah, karena habis dihakimi gitu, membutuhkan energi yang besar. Nah, daripada energi itu habis untuk rasa bersalah itu tadi, lebih baik energinya kita gunakan untuk mencari solusi seperti itu. Lanjut, nah ini tahapan dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini makanya kenapa dikatakan segitiga restitusi, karena kalau diibaratkan dengan sebuah bangun ini seperti itu, menjadi sebuah segitiga. Nah, ini adalah contoh. Ini mohon maaf, ini yang punya anak ya. Kemarin ada anak yang ketika saya sedang ngajar, dia makan. Sementara kesepakatan kelas kita di pelajaran saya adalah tertib saat jam pelajaran. Berarti kalau makan kan berarti mereka tidak tertib, seperti itu. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, kita mengarahkan anak supaya mereka tidak merasa menjadi anak yang gagal. Oh, berarti saya ini berbuat salah, besok saya berbuat salah lagi. Kok kayaknya saya salah terus ya? Berarti saya kayaknya gagal, saya nggak punya masa depan dan segala macamnya. Nah, kita menghindari yang seperti itu. Lanjut. Boleh dilanjut, Bu Sri? Menstabilkan identitas ini kalimat yang bisa kita ucapkan di awal ini. Misal anak nih, misalnya kayak kemarin saya menanyakan di Afan, kenapa kamu makan? Maaf Mi, saya lupa, katanya. Dia lupa kalau ternyata kita punya kesepakatan di kelas itu harus tertib, nggak boleh makan. Maka di sini saya mengatakan ya wajar. Maksudnya lupa itu ya sesuatu yang wajar, karena guru juga pernah lupa, seperti itu. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam apa sih alasan anak ini melakukan sesuatu, kita harus menstabilkan dulu kondisinya. Anak tenang dulu, anak merasa kita terima dulu, seperti itu. Kan kalau sebelum ini kan, kalau saya ketika anak bersalah langsung ya kamu seperti itu ya. Nah, itu kondisi anak menjadi tidak stabil. Maka di sini kita harus stabilkan dengan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian misalnya ada anak yang mukul temennya karena dia marah bapaknya dikata-katain, misalnya seperti itu ya. Dia marah, maka di awal untuk menstabilkan itu kita ya kamu berhak merasa marah. Nanti baru kita kasih tahu, namun tidak berarti boleh memukul teman seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman atau berteman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang contoh ya Bapak Ibu, contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menstabilkan identitas murid yang melakukan pelanggaran. Lanjut Mbak Sri. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kebutuhan yang tadi kita bahas. Apakah karena kesenangan, apakah karena ingin bertahan hidup, apakah karena ingin kebebasan, kekuasaan, dan sebagainya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta
akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut. Validasi tindakan yang salah, kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya anaknya mencubit, padahal sebenarnya dia menjotos juga bisa. Nah, di situ kita tidak langsung menyalahkan. Kamu sebenarnya bisa melakukan lebih, tapi kamu tidak melakukannya. Ibu menghargai itu. Nah nanti baru di belakangnya kita tambahin kalimat yang lain. Namun bla 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 seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti yang tadi contohnya, ketika dia diolok-olok, dia nggak terima, dia marah, kemudian nyubit temennya. Nah di sini kita katakan yang mempertahankan diri, membela diri itu nggak apa-apa, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Jangan nyubit misalnya pakai perbuatan-perbuatan yang lebih baik yang tidak melanggar aturan. Lanjut Mbak Sri. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini tadi, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, di sini kita menanyakan, kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kita tidak sih? Seperti itu. Kalau misalnya iya, keyakinan apa yang kamu langgar? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini, jadi ketika yang next, contoh kalimat yang bisa kita gunakan saat menanyakan keyakinan adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini, jadi kita menanyakan keyakinan anak-anak, kira-kira yang kamu lakukan ini benar apa salah, melanggar keyakinan dan yang mana, kemudian kita tanyakan, kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Anak terus menjawabnya mau. Nah di situ kita arahkan, kira-kira solusinya apa nak dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Next. Nah ini ada studi kasus Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika Pak Anwar guru mau masuk kelas, beliau melihat atap kelas bolong akibat ulah murid-murid yang main bola di kelas, dan terjadilah percakapan antara Pak Anwar dan muridnya. Ini ada video, kita simak bersama-sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Susah ya bang. Saya menendang bola ke atas Pak. Biasaan kamu Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan Pak, tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan, tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Perbaiki ini semua. Ini saja, coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu keputusan baik yang selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun dan cara kamu menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan trik baik. Tapi saya takut dengan orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya, tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mak Acil untuk
untuk meminta tolong membantu berbagi atas kelas. Maka itu membantu. Ya Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua ini, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Tapi Ya. Oh iya silahkan Pak. Itu tadi Bapak Ibu contoh ilustrasinya. Jadi ketika anak berbuat salah, di sini kita diharapkan untuk tidak langsung menjudge ya, menilai. Oh, kamu dasar, kamu ini pernah nggak sih kamu tuh berbuat yang benar? Kamu tuh selalu, kamu lagi kan seperti. Nah kalau seperti itu identitas anak tidak stabil sehingga ketika diajak berkomunikasi anak akan cenderung dia tidak proaktif dan segala macamnya. Maka di sini saya ulangi tadi, pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas anak. Artinya di sini anak dibuat untuk tenang, kemudian menghindari anak menjadi anak yang merasa gagal. Oh, ternyata saya hari ini pengen jadi anak baik tapi kok gagal ya, ada aja masalah yang saya lakukan dan kita menghindari itu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi memvalidasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya adalah kita membuat anak itu merasa bahwa kita memahami situasinya. Seperti itu. Ketika anak merasa kita memahami situasinya, dan di situ anak akan memulai untuk menceritakan apa sih sebenarnya alasan dia melakukan pelanggaran itu dan menanyakan keyakinan. Tentu saja di situ karena kita mau mencari solusi. Jadi itu Bapak Ibu, daripada kita membuat anak hanya minta maaf, tapi kita mengharapkan anak untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dia lakukan, atau supaya ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini tadi akan saya simpulkan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini yang tadi kita bahas. Pertama adalah disiplin positif, yang dimana sikap disiplin itu timbul dari dalam diri murid, bukan atas tekanan, tapi karena ada motivasi internal dalam diri murid itu sendiri atau kesadaran. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita mengharapkan murid kita bisa disiplin karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan atau karena takut terhadap hukuman, supaya karakter itu bisa terjadi sepanjang masa, bukan dalam waktu jangka pendek saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita diharapkan untuk mampu bisa menemukan apa sih kebutuhan anak kita. Kemudian posisi kontrol tadi sebagai manajer dan segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah supaya anak bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang yang telah mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Ada. Boleh, Saya mau silakan. tanya, gimana caranya kita? Kalau tadi kan contohnya itu, misalnya dia melakukan kesalahan berupa merusak fasilitas sekolah ya. Bagaimana misalnya anak itu melakukan kesalahan dengan cara merokok? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini merokoknya berapa kali ya Bu? Ya, Ketahuannya? kalau ketahuannya sekali, tapi kan perlakuan itu pasti ya dilakukan berkali-kali, yang ketahuan cuma sekali. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan itu bagaimana supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian setelah itu kita berusaha memahami, oh sekarang ibu tahu alasan kamu merokok. Kita coba gali gitu Bu. Kalau menurut teori segitiga restitusi itu kita gali kenapa sih nak kamu merokok, atau latar belakangnya itu apa? Apa karena pusing, apa karena ada masalah di rumah. Kemudian tahap yang ketiga tadi kan menanyakan keyakinan. Nah kita tanyakan kira-kira perbuatan kamu ini sesuai dengan keyakinan sekolah nggak? Sesuai dengan tata tertib di sekolah apa enggak? Seperti itu. Nah dari situ kita mencoba untuk menanyakan kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan agar kedepannya kamu tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 kali itu nanti diserahkan ke wakil siswaan, kalau nggak tahu para sekolah ya Pak, dibuatkan surat perjanjian, nggak apa-apa bukan sudah 2, 3, 4 kali sampai 10 kali ya. Tapi di sini yang kita sebagai posisi guru kan yang tahu mana yang terbaik untuk
murid kita. Nah di sini kemarin saat elaborasi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan solusi-solusi dari permasalahan anak-anak seperti itu. Nah, tanya lagi, gimana kalau pelakunya orang itu ada misalnya yang merusakin bangku mereka, yang nyuri mereka, yang merokok mereka, ya orang itu aja. Jadi apakah pelaku itu? Jadi kenapa kamu lakukan ini? Motivasi apa kamu lakukan ini? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kenapa kamu lakukan? Terus apa yang harus kamu lakukan? Iya, seperti itu. Kalau di dalam teorinya seperti itu, Bu. Jadi langkahnya akan kita ulangi dari awal sampai akhirnya anak-anak mencari solusi. Mungkin itu tadi, Bu, kan kita juga ada prosedur di sekolah ya. Ketika memang pelanggaran itu sudah kita restitusi, tapi ternyata anak itu tetap aja melakukan kesalahan-kesalahannya, berarti kita harus mencari solusi yang lain seperti itu, yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah kita. Jadi di sini kita berfokus juga ke kita menciptakan budaya positif itu tidak hanya berfokus ke anak-anak yang bermasalah, tapi anak-anak yang lain bagaimana supaya mereka disiplin, mereka tidak melanggar, tapi itu timbul dari kesadaran diri sendiri seperti itu. Maka kalau seandainya itu kayak seperti tadi saya sudah melakukan ke satu anak, tapi kalau seandainya hanya saya yang melakukan dan hanya sekali, kemudian kita menginginkan budaya positif ini ada di sekolah kita, ya tentu saja akan berat gitu. Makanya kalau kata Agim, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hari ini, dimulai dari hal-hal terkecil. Jadi saya yakin budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah apabila kita semuanya sepakat berkolaborasi untuk menerapkan hal ini seperti itu. Tapi ya itu Bapak Ibu, jadi enggak sekali melakukan tiba-tiba kita ingin berubah. Anak yang bertahun-tahun misalnya melakukan pelanggaran, kemudian kita restitusi sekali, tiba-tiba kita ingin kamu harus bagus. Nah itu bersinergis bersama. Iya, intinya itu, dan berkontinu. Jadi tidak hanya sekali dua kali, dan tidak hanya ke satu anak saja berarti ya, ke anak-anak satu kali terlakukan sudah berubah, nggak mungkin. Iya, secara logikanya ya solusinya itu ada untuk pada saat masalah itu ada, solusinya ada. Nah kedepannya ini kan kita tetap harus memantau anak tersebut seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi materinya sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Mungkin dimulai dari kita sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya, dan kita akan berbagi dan memberikan saran dan masukan dari sesama kita. Kira-kira apa solusi dan apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan tersebut. Oke, kepada Bu Retno dipersilahkan. Jadi saya ingin mengawali sharing ini tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Kemarin ada pengalaman beberapa kali kan saya masuk ke kelas 9. Kebetulan saya dapat kelas 9 dan 10 tentang materi keakraban. Nah saya mencoba mengajak diskusi gagal, mengajak ice breaking gagal, kemudian keluar masuk kelas yang masukin baju lah, yang kebiarkan ke toilet, kok nggak datang gitu kan, Ambil pulpen lah. iya beberapa kali seperti itu. Terus kemudian saya katakan sambil tok ini sharing ini benar apa enggak gitu, langkah seperti itu. Saya pegang penghapus, kemudian terus ada komunikasi kelas 99 atau ada diem gitu. Kalian sudah dewasa, yang paling dewasa di antara kalian, dan kalian hanya sebentar di sekolah kita. Masa sih nak harus seperti ini terus? Mas sampai kapan sih kalian seperti ini ya? Misalnya jalan di sana, kemudian gaduh, keluar masuk, izin ke belakang, masukin baju. Ini kok sampai kapan di pelajaran saya bilang kayak gitu kan. Kemudian mereka diem. Jadi benar masalahnya ya Bapak. Kemudian saya masuk ke materi. Oke, sekarang kita ini saya tanya deh, apa sih bedanya penyelidikan sama penyidikan? Kan materi kita. Aku miss, baru dia ngomong. Dari situ tuh ada diskusi, kemudian mengalir, akhirnya berkembang menjadi sebuah
diskusi yang hidup dan saya senang. Akhirnya jamnya nggak terasa habis. Kemudian ketika saya keluar dari kelas, ada satu anak itu ngajar saya, Miss gitu kan. Miss, terima kasih ya Miss udah mau mengajar di kelas 9-9. Makasih ya Miss, pokoknya Miss sabar gitu kan. Terus jangan kalah ya Miss gitu. Terus saya dikasih walaupun cuma buffer gitu ya, tapi terima kasih ya, itu membuat kita lebih semangat. Nah, yang tok sambil apa sih ada intonasi gebrakan itu di dalam teori ini apakah dibenarkan seperti itu? Terus bagaimana yang terus terjadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retno. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dulu sebelum saya menanggapi. Pak Tam. Kalau saya menanggapi dari pengalaman yang perubahan kan memang harus dimulai dari kalau yang Bu Retno kan lebih mau menyadarkan kapan sih yang lebih ke mungkin ya dalam kutip merasa bersalah tadi dan juga dalam konteks bahwa itu mau menyadarkan mereka menurut saya. Jadi tidak mengancam kalau ya misalkan nggak cairan itu kalau kan orang bilang berdor boleh ngejar gitu ya. Satu untuk membangunkan kesadaran mereka sebetulnya bahwa itu ada guru itu ada di situ. Kalau saya cenderungnya misalkan begitu, tapi kan cenderung nanti kalau kita masuk ke teori itu menjadi orang ketika saya ada sebagai guru, dia kan diam, kan dia takut sama saya. Terus kemudian kalau dari guru mungkin kan lebih kesadaran bukan mungkin ada ya kasihan gitu gurunya ada capek ya kan. Tetap nanti awalnya mesti harus begitu dulu menurut saya. Tapi nanti ya kalau kita konsisten ya mudah-mudahan menjadi dan ini menjadi gerakan bersama ya. Memang kadang-kadang kalau menurut saya sih ada yang pokoknya sengaja atau orang misalnya ada kan yang udah begitu. Nah itu kemudian nanti menjadi ketidakkonsisten dari kita semua. Jadi kalau merupakan gerak kita bersama, ya yuk ketika kita ngajar, misalnya nggak mendengarkan atau itu sendiri, baiknya memang ya entah itu diberi kesadaran, entah melalui yang tahapan-tahapan itu nggak apa-apa. Itu kan tahapan-tahapan bagaimana supaya perubahan itu mulai dari anak. Kalau saya itu begini. Terima kasih Pak Tan. Boleh tanggapan Pak Tan. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Silakan Bu Irmi, monggo. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang disampaikan Bu Agris tadi hampir bisa kita terapkan sih semuanya ya. Cuman yang terjadi aja pagi ini yang dialami oleh Pak Tam, yang tadi Pak Tam saking sabarnya istilahnya kan, itu bukan di kelas ya, di lapangan. Memberi teguran kepada anak, dikasih kesempatan untuk ayo baris itu aja sampai Pak Tam itu menjerit, istilahnya harus menjerit ya kalian yang tipikal kalian. Iya, jawab anak-anak itu. Nah ini kadang-kadang sekilas kita merasa putus asa itu, khususnya menghadapi kelas 9 ya. Sekilas putus asa gitu. Cuma kita kan nggak boleh kata arang ya. Yang katakan Bu Agris tadi kita harus konsisten gitu. Sebenarnya kita semua sudah konsisten sih. Sampai anak sekarang kelas 9, orang walaupun anaknya itu aja yang melakukan hal yang sama gitu. Kalau sementara saya, ini maaf ya Bu guru semuanya, kalau tipikal saya kan mungkin yang menghukum tadi kalau saya tipikalnya ya, nggak bisa saya selembut Bu Retno itu nggak bisa gitu. Saya kalau menghadapi yang udah kita sabarin gitu, jangan ribut ya nak gitu kan. Ya perhatikan dulu, ayo kita fokus gitu kan. Kita goyonin dulu awalnya, kita lembutin. Tapi ternyata anak yang itu aja tadi itu selalu berulah gitu, Akhirnya kita keluarlah asli kita yang menghukum tadi gitu. Kamu masih ribut, keluar kamu gitu kan. Pasti keluar kata-kata kayak itu kalau anak ini nggak pernah bisa diem gitu. Dan ulangnya itu aja. Ya kalau dia nggak diperhatikan temannya, dia yang mengganggu gitu kan. Bahwa teman yang lain pengen belajar,
pengen konsentrasi, akhirnya dia diabaikan temannya, tapi akhirnya dia yang jalan gitu kan, jalan mengganggu temennya gitu supaya dia diperhatikan. Nah, larinya tadi kembali ke yang disampaikan Mbak Agus tadi, akhirnya kan dia butuh perhatian. Kita kan kesimpulannya gitu, oh ternyata yang butuh perhatian. Kita kasih perhatian, tapi besok lagi ngulang lagi gitu loh. Nah, mungkin ini hanya masukan ya Mbak Agus. Yang seperti Mbak Agus katakan tadi, kita harus konsisten dan kita harus bersinergi tadi. Nggak bisa kita, umpama kita ngasih hukuman atau peringatan, awas besok kamu lagi ini, tapi besok nggak kita lakukan, itu akan membuat bumerang bagi kita sendiri gitu loh. Ini kan begini, nanti kamu kalau kamu begini, tapi nggak, hukuman itu nggak kita lakukan, itu kita akan memukul diri kita sendiri gitu. Jadi maksud saya yang seperti dikatakan Bu Agris di teori ini, ya ayo gitu kita sama-sama bersinergi, memulai dari itu tadi, dari diri kita, kata Pak Tan tadi, kemudian ya harus konsisten gitu. Jadi ya supaya kita nggak menjadi bumerang bagi peringatan kita sendiri terhadap anak gitu. Ya makasih Bu Agris. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan Bu Irma masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ke Bu Surya. Oke, boleh. Terima kasih kesempatannya. Saya karena udah kunci ya, karena Agris ini kayaknya semuanya sudah saya lakukan. Gitu. Tapi saya kalau makanya di sini siswa itu saya anggap sebagai teman, jadi rumah. Ya. Jadi saya anggap kita saya bareng-bareng. Jadi cenderung anak itu, seperti saya masuk di SMP negeri sebelumnya, anak itu bilangnya kalau guru udah sepuh gitu kan, mesti galak gitu kan. Ternyata begitu masuk ya sehari 2 hari, enjoy aja gitu loh. Jadi saya menghadapi siswa itu, ayo kita belajar bareng-bareng. Guru itu karena belajar duluan, maka dia tahu. Dan karakter anak itu kalau saya untuk mapel matematika, saya ajak dulu gimana caranya anak ini senang dulu, ya. Terserah nanti penilaiannya seperti apa. Kita belajar tidak memaksakan, tapi harus belajar yang benar-benar waktunya santai ya santai, waktunya tertib ya tertib gitu. Kita pokoknya ayo bareng-bareng. Kalian pengen belajar, ingin maju dan ingin pintar, ingin tahu kedepannya seperti apa, kalian itu kedepannya itu masih panjang. Nah sekalipun saya kan kalau belajar memang enjoy aja gitu loh. Kalau yang mau keluar ya seperti tadi bilang, sekali 2 kali saya pertama masuk kelas itu kondisikan dulu, nggak ada yang keluar masuk, apalagi habis istirahat. Istirahat itu digunakan kan untuk dia membersihkan diri artinya ya. Jadi kalau sudah masuk berapa detik ini keluar dulu mau ke kamar mandi ya gitu kan, nggak ada lagi gitu kan. Nah seperti itu belajar ya. Nah saya menanamkan disiplinnya itu kalau waktu ulangan. Kalau waktu belajar kita sosialisasi atau tingkat ininya bareng-bareng itu ya diskusi gitu boleh. Tapi kalau waktu ulangan nggak ada nama di bareng-bareng itu nggak ada. Pelit itu diterapkan kita itu. Ilmu itu mahal. Jadi anak ternyata masuk ini juga bisa marah gitu. Nah di situ bisa pengalaman di sini. Dan anak itu welcome banget ya. Saya ngajar kemarin itu di tahun pertama di kelas 75 sampai 710 dan itu dia ada. Tapi kalau yang sering keluar masuk itu ya saya justice bener gitu lah. Mungkin ucapan saya juga menyakiti mereka juga ada gitu ya. Tapi mungkin saya salah ya menerapkannya itu tadi sebagai teman gitu yang sering saya lakukan. Makanya di ending itu kadang anak yang betul itu ya bagus lah ya. Sekali itu memang harus ada disiplin di situ saya tanam. Pengalaman saya. Terima kasih Bu Surya. Boleh tepuk tangan lagi dulu. Sangat luar biasa ya. Ternyata memang Bapak Ibu guru kita terutama yang senior ini saya yakin sudah lebih banyak pengalamannya bagaimana cara untuk menghadapi murid gitu. Dan mungkin di sini sekarang kita baru tahu ternyata apa yang sudah saya lakukan ketika diskusi dengan anak itu namanya segitiga restitusi. Sebenarnya itu ya sudah kita lakukan gitu ya.
Mungkin sebelumnya saya akan tadi menanggapi dari Bu Retno ini berdasarkan apa ya pemahaman sejauh pemahaman yang saya lakukan ya dari Bu Retno tadi. Tadi kan Bu Retno mengatakan posisi saya yang saya lakukan ini salah apa benar. Sebenarnya tidak ada salahnya ya Bapak Ibu ya, karena ketika brok-brok itu salah satu upaya untuk memfokuskan anak-anak supaya anak-anak diam. Kemudian juga berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu bukan salah, hanya kita kembali ke tujuan kita itu apa, pengennya dampak ke anak itu seperti apa. Jadi kalau seandainya membuat rasa bersalah ternyata pada saat itu anak tenang, tapi ternyata dampaknya itu tadi anak menjadi rendah diri seperti itu. Jadi bukan salah, hanya kita harus lebih fleksibel ketika menghadapi masalah A, kita harus di posisi yang mana, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana, cukup? Cukup waktunya. Iya, cukup waktunya. Saya terima kasih sekali atas dukungan dari Bapak Ibu dan kehadiran dari Bapak Ibu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kemudian ke depannya. Semoga kita bisa bersama-sama menerapkan budaya positif ini, budaya disiplin positif ini untuk sekolah kita dengan harapan yaitu anak-anak kita memiliki kesadaran untuk melakukan hal-hal baik karena ada motivasi di dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.